mendengarkan tausiah yang terhormat Al-Fadil Bapak Dr. Adnan Mahdi, pimpinan Yayasan Tariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Qatibiyah Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Kepada Bapak Dr. Adnan, majlis mempersilakan. Fa'alai tafaddal mashkura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Mufti Kerajaan Negeri Sarawak, Sahibus Samahah Datuk Haji Kifli Haji Yasin, para pengurus SAU dan Ansab Sarawak, para ulama, para ustazah, serta seluruh yang menyaksikan kegiatan ini baik melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmatnya. Pada siang hari ini kita dapat melakukan sebuah kegiatan yang luar biasa, yakni kegiatan haul untuk almarhum Syekh Usman Sarawak yang menjadi panutannya, yang menjadi inspirasi kita, di mana beliau adalah sosok yang sangat sempurna dari segi keilmuan maupun dari segi akhlaknya. Dari beberapa yang kita dengarkan tadi, baik dari manakibannya maupun dari penjelasan-penjelasan lainnya, kita mengenali bahwa Syekh Usman Sarawak ini adalah tokoh yang patut untuk kita munculkan dan harus menjadi panutan, terutama anak-anak muda kita, generasi muda kita pada saat ini. Kalau dalam silsilah thariqah, saya juga menemukan ternyata Syekh Usman Sarawak ini adalah seorang pengamal thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi melalui dua jalur. Yang pertama, dia pernah belajar melalui Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Qadir yang berasal dari Sarawak. Namun dia bertawajuh atau ngambil talqin langsung kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Jadi kalau kita melihat betapa luar biasa semangat beliau untuk mendapatkan ilmu, bukan hanya ilmu dunia, namun juga ilmu akhirat, ya, untuk mempersiapkan diri menjelang dari ikhtiar untuk memperbaiki dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil ibrah dari sosok Syekh Usman Sarawak, dan ini tentu akan menjadi inspirasi dan mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita bagaimana kita bisa memperbaiki diri dan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penjabaran manaqib ataupun dari sejarah beliau, ya, yang disampaikan tadinya, pertama kita melihat seperti yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Itu tidak bisa diragukan lagi, karena sungguh beliau sangat banyak gurunya, apalagi di dalam tradisi keilmuannya memang luar biasa, sanad-sanad keilmuan. Jadi artinya bahwa dari segi keilmuan beliau ini memang sangat komplit, ya. Jadi sangat lengkap, tidak hanya dalam konteks agama. Kemudian selain itu kita juga melihat bahwa akhlak beliau ini sangat luar biasa. Artinya akhlak yang benar-benar mengacu kepada akhlaknya Rasulullah. Tidak banyak bicara, namun beliau memberikan
manfaat-manfaat yang dapat diteladani bahkan dikembangkan oleh murid-muridnya. Nah, dalam konteks ini ada satu garis lurus yang harus kita ambil, bahwa ternyata orang-orang yang berilmu ini umumnya adalah orang-orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin berakhlak dirinya. Ini yang sangat penting. Artinya orang yang berilmu pada masa lalu rata-rata memiliki akhlak yang menjadi panutan. Nah, di sini yang agak berbeda dengan kondisi kita saat ini. Kenapa? Karena seringkali kita temukan orang makin berilmu semakin sombong. Nah, jadi ini menjadi persoalan. Lalu di mana sebenarnya perbedaan antara akhlak ulama pada masa lalu dengan ulama pada ataupun orang-orang yang memahami agama pada saat ini? Ternyata kebanyakan dari usaha-usaha atau ikhtiar untuk mencari ilmu, banyaknya yang dilakukan pada saat ini adalah hanya berdasarkan teori. Kalau ulama kita pada masa lalu termasuk Syekh Utsman Sarawak mendapatkan ilmu langsung diamalkan. Kalau kita sekarang ya banyak yang belajar ilmu tapi hanya sekedar teori. Jadi ada persoalan di wilayah hati. Makanya kalau kita melihat ya, hadis Rasulullah sebagaimana yang kita bisa rujuk ya dari riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya qalb. Jadi artinya apa? Ada masalah di hati. Saat ini kita tidak jarang melihat orang semakin berilmu semakin kurang beradab. Rasa sombong, rasa bangga diri ya, yang dimiliki itu sangat nampak. Kenapa? Karena hati, ya, ilmu yang didapatkan itu tidak diiringi dengan proses untuk pensucian hati. Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga tidak jarang kata-kata kotor yang keluar. Kita lihat Syekh Utsman Sarawak, bagaimana tampilan diri ya dengan akhlak yang mulia ini bisa menjadi acuan dari para muridnya. Karena apa? Bahwa kita bisa mendapatkan gambaran buah atau hasil sebenarnya dari hati kita itu adalah akhlak. Cara berbicara, cara bergaul, cara beradab, ya, cara bertata krama. Jadi ini adalah buah, ya, buah dari hati yang bersih. Makanya di dalam konteks hadis Rasulullah dari Nu'man bin Bashir ini tadi, bahwa hati ini menjadi sebuah persoalan. Kalau hati yang tidak baik, maka yang muncul adalah akhlak-akhlak yang tidak baik. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk membina bagaimana generasi muda kita ini tidak hancur. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ya, arah pendidikan kita, ya, kemudian cara-cara pendidikan kita ini sudah sangat jauh. Artinya apa? Pertemuan antara guru, antara ustadz dengan murid ini sudah sangat jauh. Ya, jarang terjadi sehingga cara beradab dengan orang tua, cara beradab dengan guru ini hampir punah. Sekiranya ini tidak kita benahi dengan memperbaiki hati anak-anak kita, maka bisa jadi generasi ini akan melahirkan generasi yang rusak. Dan ini kita akan kehilangan sebuah generasi di masa pandemi COVID-19. Saya pikir bukan hanya di Indonesia, tapi juga termasuk di negara-negara lain. Nah, persoalan hati inilah yang harus kita benahi. Saya mengarahkan pembicaraan ini kepada thariqatnya. Bagaimana cara membersihkan hati ini? Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah ya dari Abdullah bin Amr ya, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalat qulubi zikrullah. Jadi salah satu ya yang dapat membersihkan hati itu adalah dengan zikir.
dengan zikrullah. Lalu bagaimana zikir yang dikehendaki ini? Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Bahwa zikir yang afdal itu adalah perkataan atau lafaz la ilaha illallah. Ini cara membersihkan hati. Ya, cara membersihkan hati, membersihkan jiwa. Bagaimana kita bisa membersihkan hati dengan sebaik mungkin? Maka perbanyaklah zikir. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah juga sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Jadi perintah yang sangat banyak diperintahkan oleh Allah adalah zikrullah. Zikir yang banyak tanpa batas. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena Allah menghendaki bahwa tidak ada sedikit pun ya, waktu atau masa yang menyebabkan kita lalai untuk mengingat Allah. Nah, di sini mungkin menjadi bahan renungan kita. Jadi artinya apa? Bahwa dengan memperbanyak zikir, dengan selalu mengingat Allah, berarti kita menghadirkan Allah. Di sini proses pensucian hati. Lalu bagaimana cara-cara zikir? Zikir dengan cara thariqah, ya, menurut tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah setidaknya ada 2 macam. Kalau zikir Qadiriyahnya adalah zikir la ilaha illallah dengan lisan, dengan suara yang keras. Ya. Jadi zikir dengan keras yang dipalukan kepada hati, di latifatul qalbi, 2 jari di bawah susu kiri. Ini yang menjadi amalan. Kemudian ada lagi ya pembersihan yang lain sampai 7 latifah untuk zikir la ilaha illallah. Ini adalah untuk proses pembersihan. Kemudian selain zikir jahar tadi, zikir qadiri, ada zikir naqsabandi, yakni zikir Allah Allah Allah. Itu adalah zikir tanpa suara, ya, tanpa suara, tanpa huruf, tapi dalam keadaan apapun kita selalu menghadirkan Allah, mengingat Allah. Dengan cara menghadirkan Allah, insya Allah kita akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Selain dari 2 zikir qadiri dan naqsabandi tadi, kalau kita merujuk kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, beliau juga mengajarkan 3 cara zikir lainnya. Pertama adalah zikir nafas, yakni zikir dengan turun naiknya nafas. Dikehendaki adalah pada saat nafas kita berakhir, kita juga berakhir dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian selain itu, zikir yang kedua adalah zikir qalbi. Hati kita yang terus berzikir mengingat Allah. Sedangkan yang ketiga adalah zikir af'al. Gerakan badan-badan kita, tubuh kita ini disertai dengan zikir. Mungkin proses ya. Proses riyadhah, latihan yang kita lakukan inilah salah satu untuk membersihkan hati kita. Apabila hati sudah bersih, insya Allah ya, buahnya nanti, akhlaknya, termasuk ilmunya, itu akan lebih terang, akan lebih dirasakan manfaatnya, seperti yang kita jejaki ataupun kita lihat dari Syekh Utsman Sarawak. Jadi kehadiran beliau ya, itu sangat bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan contoh oleh generasi muda kita. Bahkan kalau bisa amalan-amalan yang dia lakukan juga harus diikuti. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar atau mendalami dari beliau ini hanya sekedar ilmu, tapi bukan amali. Makanya bagaimana ikhtiar dari murid-muridnya ini, dari para pengagumnya ini dapat untuk melanjutkan baik dari tradisi keilmuan maupun dari tradisi keagamaannya, agar ini tidak usang, tidak hilang ditelan oleh zaman. Nah, mungkin karena mengingat waktu kita sudah hampir zuhur ya, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat.
Apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.